Itu cara saya membuang sampah. Lewat aplikasi sebenarnya. Ini ada mobil box dari e-recycle yang sudah siap untuk mengambil sampah saya karena saya sudah mendaftarkan diri untuk menjadi member dari e-recycle. Jadi saya tinggal memilih sampah, memilah sampah, sampah apa yang akan saya buang. Dan ini yang langsung akan diambil oleh masnya, Mas. Ya, Ini sampah plastik, berapa beratnya? ini beratnya 1 kilo. 1 kilo, oke saya masukin ya, 1 kilogram. Nanti akan mau dibawa kemana? Ini nanti mau kita taruh bank sampah, kemudian kita pilah-pilah lagi, dan kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan sampah ini. Oke, saya isi ya beratnya ya, 1 kilogram di aplikasi simpan sampah. Oke deh, terima kasih Mas. Ya, Ya, sampah yang saya bawa tadi akan masuk ke sini, ke bank sampah dari teman-teman e-recycle tadi. Jadi, ini nanti akan dipilah-pilah mana yang sampah plastik, mana yang bukan plastik. Jadi tidak ada alasan, karena sekarang sudah dipermudah, Anda tidak harus repot-repot datang atau mencari bank sampah tempat pemilahan sampah-sampah plastik. Jadi cukup menggunakan aplikasi e-recycle, aplikasi berbasis online yang sangat mudah menolong aktivitas keseharian kita. Tinggal mengunduh aplikasi atau layanan e-recycle dan semua hanya lewat genggaman tangan. Anda akan bisa lebih bijak lagi dalam mengelola sampah plastik. Karena Anda bayangkan, ini adalah contoh-contoh sampah, ada yang plastik, ada yang bukan. Sedemikian banyak sampah yang bisa dihasilkan oleh produk rumah tangga di Indonesia. Saya akan berbincang-bincang dengan co-founder e-recycle, Mas Diki Wiratama, sudah ada di sebelah saya. Mas Diki, apa kabar? Baik, Mas. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Mas Diki, sebenarnya e-recycle ini apa ya? Kalau saya sebenarnya agak cukup terkejut. Kok bisa buang sampah lewat online gitu kan? Sesederhana itukah? Jadi teman-teman e-recycle akan menjemput sampah di rumah teman-teman dan kemudian dibawa ke tempat ini, atau bagaimana lagi teknisnya selengkapnya? Ya, sebenarnya penjemputan sampah dan pengumpulan sampah seharusnya kalau memang bisa dipermudah, kenapa dipersulit ya? Ya. Masyarakat sekarang ini bukan tidak mau untuk berpartisipasi dalam kontribusi daur ulang ini, tapi memang masyarakat banyak yang tidak mengetahui peran mereka seperti apa. Nah, Harus seperti apapun itu bahkan nggak tahu gitu ya? betul. Karena mereka juga informasinya sangat minim ya. Oke. Tapi dengan aplikasi kami ini sendiri, sebenarnya kami mau mengedukasi masyarakat bahwa memilah sampah itu nggak susah kok. Jadi Betul. cukup kumpulkan semua sampah rumah tangga yang ada di rumah masing-masing. Kemudian seperti tadi ya, sampah di rumah saya dijemput oleh teman-teman dari e-recycle lewat mobil box tadi ya. Betul. Kemudian dipilah-pilah lagi di sini. Betul. Nantinya kami di sini hanya melakukan pengecekan. Oh, oke. Seharusnya pemilahan itu sudah dilakukan dari sumbernya langsung, yaitu di masyarakat. Karena memang nanti dari sini oke. akan dilakukan daur ulang ke perusahaan-perusahaan yang melakukan daur ulang untuk kita transportasikan ke tempat pengolahan limbah. Nah, saat ini kami bekerja sama juga dengan PT Garnier Indonesia untuk melakukan proses pengolahan sampah, dan hasil daripada proses pengolahan sampah ini sendiri memang nantinya akan kami donasikan untuk Oke. beberapa badan-badan yang sudah kami tentukan. Oke, jadi cukup download aplikasinya, kemudian daftar, Kemudian pilah, langsung minta order jemput. langsung minta order jemput. Sesederhana itu ya. Sederhana itu. Boleh tidak diberikan secara sederhana tips memilah sampah di rumah dulu deh? Kira-kira bagaimana sih? Mungkin masih banyak yang masih belum paham. Jadi sampah itu baru bisa didaur ulang kalau sudah dipisahkan berdasarkan jenisnya. Jadi jenis sampah secara umum, pertama adalah dari jenis sampah plastik. Oke. Plastik sendiri masih banyak terdapat varian-variannya. Ya. Kemudian ada dari kertas pun juga ada beberapa variannya, dan kaca dan lain-lainnya, mungkin tentu saja ada karet dan lain sebagainya. Nah, masyarakat diminta untuk memilah dulu berdasarkan jenisnya. Oke. Nah, dari sana mereka bisa melihat secara detail. Sebagai contoh misalnya botol plastik, botol air kemasan mineral. Ya, ya. Nah, di situ ada botolnya, ada tutupnya, Harus dipisah. harus dipisah. Oke. Jadi supaya nanti pada saat daur ulangnya lebih memudahkan pelaksanaannya. Dan kemudian pastikan bahwa isi daripada botol tersebut dalam kondisi kosong. Oke, baik. Terima kasih Mas Diki Wiratama, Ya, sama-sama, co-founder Mas dari Diki. e-recycle.
Khusus sampah plastik, Indonesia menjadi negara terbesar kedua di dunia sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak dengan 64 juta ton sampah plastik per tahunnya. Atau kalau per hari kira-kira 175 ribu ton sampah. Bayangkan sebegitu banyaknya kalau tidak dibuang dengan bijak, itu akan mencemari lingkungan. Kita tahu ada data bahwa di tahun 2050 atau 30 tahun dari sekarang, bahkan ada prediksi sampah plastik akan menguasai lautan daripada ikan. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena itu kita harus cermat, harus bijak membuang sampah. Tidak cukup hanya dengan membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga harus memilah-milahnya. Sehingga nanti ketika masuk, diambil oleh pengepul, dan sampai ke tempat pembuangan seperti ini, bisa sudah langsung diaplikasikan. Mana yang bisa didaur ulang untuk digunakan kembali, atau paling tidak bisa dimanfaatkan kembali untuk kerajinan dan bisa dirasakan lagi oleh kita. Sadar akan dampak buruk yang bisa dihasilkan oleh sampah plastik terhadap lingkungan, salah satu perusahaan kosmetik dan kecantikan di Indonesia, yaitu Garnier, meluncurkan satu program yang bernama Garnier Green Beauty. Ini adalah program yang pertama kali dilakukan di Indonesia oleh perusahaan kosmetik dan kecantikan, yaitu program untuk mengolah sampah plastik dari konsumernya. Ada dua channel, yaitu offline dan online. Tertarik untuk mengetahui? Saya akan tanyakan langsung kepada General Manager Consumer Product Division L'Oreal Indonesia, Manasyi Goha. Hai Manasyi, apa kabar? Baik. Okay. Thank you for having me. I have several questions to you. The first one is, what is the main reason for Garnier in launching the Garnier Green Beauty? It's no surprise and new news that today the world has reached a tipping point as far as climate is concerned, and there is growing environmental and social challenge because of that. And we just can't deny it. So Garnier, as the leading beauty brand in Indonesia, we think that it is our responsibility to accelerate our transformation, to make this world a better place and to help to create a more greener, a sustainable future for beauty in Indonesia. There are two parts we are doing. One is we are changing and revolutionizing our own work processes, our formulas, our factories and all of that. And the second part is working with partners like eRecycle and the Ministry of Environment and Forestry. And the idea is to respect planetary boundaries and contribute to support the urgent environmental needs in Indonesia. And plastic is our biggest problem. So together we think we can gradually overcome plastic pollution. Yeah. You also already have two programs, which are the online and offline recycling program. Can you explain more to us about this program? So the online leg is actually our biggest revolution, I would say. So we have launched with eRecycle an app, which when you register, you can give your address and you can take pictures of what kind of plastic or glass or different kinds of waste that you have that you want recycled, and eRecycle will come to your home and they will collect the waste from the house and they will recycle it with certified partners, and that material will be reused. This is great for the younger generation. As far as offline is concerned, we have collaborated with the Hero Group and other business partners to provide a green beauty box at 19 stores in Jakarta, Jabodetabek area, and these are waste collection points as well. And you can alternatively, when you go shopping, you can carry your waste, and the same thing will happen. Drop our waste. Yes. Yeah. Manasyi, my last question will be the most important thing. What do you suggest to Garnier customers to create the greener Indonesia? So I would say two things that can be done in every single household in Indonesia to become greener and to contribute to the country. The first one would be organic waste.
We can do composting, and composting is not tough at all to do in any house. So that is one action. The second action is, I would say, is act to fight plastic pollution. Recycle your plastic, store your plastic separately. If there are opportunities like a drop box or to recycle your plastic, please go for it. So these are the two things we can do in our homes. Yeah, okay. I hope it will be the best for our future, for the better world by your program through Granier. Thank you very much, Manashi Guha, for joining us for 15 minutes Metro TV. Selain kontribusi dari industri, diperlukan juga ada tanggung jawab dari para konsumen, rumah tangga terutama, untuk bisa peduli lagi terhadap nasib dunia dengan polusi sampah yang harus dikurangi. Ada teman saya, seorang chef terkenal di Indonesia, Max Mandias, yang sudah berinisiatif untuk menggerakkan warga di lingkungan sekitarnya untuk bisa lebih bijak lagi membuang sampah plastik. Max, tolong lihatkan kepada pemirsa apa yang Max lakukan untuk bisa mengelola sampah plastik di lingkungan tempat tinggal Anda. Wahyu, teman-teman, hari ini saya lagi ada di Buenos Park Latinos BSD, ya, ini kompleks saya. Kita hari ini ada lagi kegiatan pilah sampah, kegiatan yang kita lakukan secara mandiri 2 minggu sekali. Warga-warga yang udah milah sampah nih kayak saya, kita nyetor, terus nanti pelapaknya datang. Bayangin kayak kita dalam waktu 6 minggu aja, kita tuh udah menghemat 600 kg. Ya, jadi lebih dari setengah ton sampah. Oke, kita sudah sampai. Ya, di sini ada di gazebo ini. Bisa dilihat, warganya yang mau ribet gitu. Kita harus mau ribet kalau ngomongin tentang sampah, karena sebetulnya sampah kita kalau di TPA kan 48% kan dari sampah rumah tangga, dan hanya di bawah sedikit 50% itu semuanya inorganik, ya. Jadi barang-barang kayak seperti plastik, kardus dan sebagainya. Jadi ya di sini kita ngelakuin tanggung jawab lingkungan kita lah kurang lebih. Yuk, Bismillah. Oke, Halo. Bu. Gimana hari ini rame, Bu? Rame, alhamdulillah. Rame. Banyak. Ternyata Banyak. partisipannya hampir kurang lebih tambah lagi. Iya. Tadi 30, sekarang tambah lagi 35 orang. 35 orang ya? 35 kakak, ya. Tiap. Ada juga yang nitip, ada yang nitip 5. Oke. Ibu lanjut silakan. Saya mulai masukin sampah dulu ya, Bu. Ya. Oke, saya bakal lanjut milah sampah abis ini. Tapi mungkin kalau misalnya saya bisa punya pesan terakhir, buang sampah di tempatnya aja tuh nggak cukup, ya. Kalau pengen berkontribusi aktif, ya mau nggak mau kita harus pilah sampah mulai dari rumah. Wahyu, aku balikin ke kamu lagi ya. Thanks, Max. Apa yang dilakukan Max dan juga Garnier patut diapresiasi karena itulah wujud nyata kebersamaan, kolaborasi antara industri dan juga pribadi, rumah tangga untuk bisa bersama-sama bertanggung jawab menjaga bumi dari kerusakan lingkungan. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri juga, memilah-milah sampah dengan tepat, terutama sampah-sampah plastik di rumah tangga Anda, dan kemudian buanglah yang benar pada tempatnya. Boleh ditendang, boleh dilempar. Saya Wahyu Wiwo, kita berjumpa di 15 Minutes berikutnya. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.